Nanti kita belajar cara sarapan yang sehat. Ya, sehingga nanti Anda sudah saatnya berpisah dengan abang bubur ayam. Berat sih bang, tapi nggak apa-apa lah. Demi kehidupan dan gen yang lebih baik. Jadi kalau saya lebih mengatakan bukan bahasanya perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Harus perbaikan gen. Karena makan yang kita makan mempengaruhi gen kan? Gitu loh. Jadi, ada pisaunya? Pisaunya sama kurmanya. Jadi pagi-pagi nanti kita ubah sarapannya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman, pagi adalah waktu paling rendah hormon laparnya kita. By science ya. Jadi ada hormon lapar namanya ghrelin hormon. Ya, pagi-pagi itu lagi rendah-rendahnya itu. Maka makan di saat hormon laparnya minimal bukan waktu yang tepat. Maka pagi-pagi kita bantu badan kita untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Karena pagi adalah fase pengeluaran. Kita kan buang hajat tuh, ya buang apa ke toilet gitu kan, BAB, BAK seperti itu. Maka jangan ganggu proses itu dengan apa? Dengan hal-hal yang memberatkan. Terutama produk makanan yang berbasiskan tepung. Ya, pagi-pagi itu saran saya sih ya. Pagi-pagi teman-teman mulai ubah. Jadi gini, kenapa yang saya bahas berulang-berulang adalah makanan? Karena 80% ekspresi gen kita dalam 3 bulan bisa diperbaiki dengan makanan-makanan yang berbasiskan sayur dan buah. Bisa. Risetnya begitu. Jadi ngobatin penyakit itu kalau saya punya pandangan sih ya, ngobatin penyakit itu bukan diobatin keluhannya keluhan pasti tetap akan ada gitu loh. Yang kita obatin apa? Apa masalahnya? Dan masalah terbesar pada penyakit kita, ada pada tubuh manusia, adalah masalah yang ada pada pencernaannya. Masalah pencernaan maka obatnya cuma 2. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Bagaimana caranya memperbaiki? Nah, saya ajarin cara bikin sandwich. Ada piring ya? Piring besar? Cooking class. Tempe sehat nggak? Sehat, tapi jangan digoreng ya. Oh benar. Tempe itu lebih baik Anda makan mentah aja. Haho. Ini namanya sandwich tempe. Mari kita makan. Mari saya makan. Enak. Mau nyobain? Beli. Serius enak. Ini jadi sarapan pagi bisa. Nggak ada minyak, nggak ada gula, dapat manis, dapat protein, dapat prebiotik, dapat probiotik. Betul? Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogannya begitu. Nanti saya bikinin. Kayaknya tempenya banyak kan? Mana siapin? Terus pagi-pagi nih, tempenya organik. Emang ada tempe anorganik? Pagi-pagi nih, kita bisa dapatkan minum jus. Jus dari apa? Tempe juga. Belum pernah nyobain ya? Nanti saya mau cobain.
Jadi kita kan judulnya mau memperbaiki badan. Nanti Bapak Ibu sekalian teman-teman, Anda memperbaiki begini aja, efeknya tuh panjang. Bukan efek panjang, efeknya tuh luar biasa. Keluhan-keluhan kita akan perlahan mulai hilang. Ya, kembung nanti mulai hilang, kemudian apa tuh namanya, pegel-pegel, ngantuk-ngantuan, terutama yang biasa habis makan ya, pagi-pagi sarapannya nasi uduk apa segala macam itu, pergi kantor kan biasanya ngapain di kantor? Tidur kan? Habis absen? Tidur gitu kan. Sepertinya banyak yang mukanya kepo pengen gitu ya, saya bikinin ya. Mau berapa porsi mas? Sebenarnya kalau saya prefer jangan pakai plastik sih. Zero waste. Pakainya pandan. Pisang. Maksudnya pisang. Ngetes aja masih connect kan. Sudah blendernya. Iya boleh. Tes. Sedikit. Di 5 butir tadi kurang ya. Buryadi kurmanya kurang. Berseri-seri gitu aja. Enak? Mana aja lo? Cek. Baik, itu salah satu caranya teman-teman sekalian. Minumnya apa pagi-pagi? Ini juga bisa. Kan pernah saya bilang, dan memang secara risetnya juga kayak semangka gitu ya teman-teman. Semangka tuh dari bagian hijaunya, putihnya, merahnya sampai bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka ya semuanya jadi makan. Kalau nggak bisa dimakan semua langsung ya kita bikin cemplungin aja kayak begini. Ya kemarin sempat ada yang bingung infus water tuh ada manfaat nggak? Coba aja kalau teman-teman mau membedakan, men-trial atau meriset sederhana, Anda 3 hari minum air putih biasa sama minum infus water 3 hari kemudian. Beda rasanya di badan. Ya, kita bukan cuma mendapatkan rasa, karena emang ada namanya nutrient delivery. Ya, apalagi pada tumbuhan kayak begini, Bapak sekalian, tumbuhan-tumbuhan kayak begini mungkin di daunnya, di batangnya, di buahnya ada namanya vakuol. Vakuol itu bagian pada tumbuhan yang dia menyalurkan nutrisi yang ada pada dia. Makanya sebenarnya setelah kemarin saya sempat diskusi dengan seorang teman juga, paling bagus bikin infusan itu dalam kondisi buahnya atau rimpangnya kering. Itu ilmu baru begitu. Bagaimana cara mengeringkan dia? Kalau teman-teman punya alat pengeringnya, dryernya bisa, tapi kalau nggak ada pakai oven juga bisa dikeringkan. Jadi kayak kunyit gitu. Ketika kita, ini belum saya sampaikan kemarin di feed saya juga. Jadi ketika kita merusak, jadi vakuolnya itu dirusak. Ya, vakuol pada tumbuhan itu dirusak sehingga kemudian ketika dirusak dia nggak mengeluarkan nutrisinya. Tapi kita perbaiki lagi dengan cara kita cemplungkan ke dalam air. Gitu loh. Jadi kayak kunyit itu sebenarnya paling bagusnya ya adalah Anda keringkan dulu baru Anda celupkan ke sini. Jadi vakuolnya nanti membaik kembali. Itu yang kita sempat bahas gitu kan, oh ternyata ini efeknya. Kenapa beberapa herbal itu memang sebaiknya memang dikeringkan supaya dia nggak keluar terus menerus. Maka sebabnya kalau infusan kayak begini dibiarkan lama-lama dia akan loss semua. Ya karena nggak kering kan, udah gitu dia lama-lama ketemu air, ketemu gula bisa fermentasi juga. Tapi kalau kering dia beda cerita. Gitu loh. Ngeringinnya pakai apa? Pakai oven juga bisa atau mungkin mesin-mesin dryer seperti itu. Ya. Sudah nyobain? Enak.
Enak kan? Mau lagi? Mau lagi. Bikin diri kalau mau lagi. Judulnya kan cicip-cicip. Ya. Manfaat nggak itu? Manfaat banget. Jadi kalau kita nanti ya mulai paham bahwa tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian dia membutuhkan, dia punya hak. Ya, dia punya hak yang kita harus penuhin dan haknya itu sudah Allah berikan kepada kita semua dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Kemudian itunya sudah ya? Coba deh. Masukin aja. Nah, kita mau bikin nih jus tempe. Ya tempe di jus gitu doang sih sebenarnya. Tapi efeknya bagus, maksudnya kasih air ya. Iya. Hah? Kasih air. Masukin air aja. Kurmanya sama bijinya nggak? Enggak. Ya, nggak biar nggak keliru ya. Memang nggak sama bijinya karena bijinya keras. Nanti blendernya rusak. Jadi kayak begini, kayaknya sederhana. Sepertinya sederhana. Tapi kalau boleh saya katakan, ini juga bisa kalau saya mau mengklaim sih ya, sebagai minuman anti kanker juga bisa. Karena 80% imunitas kita kan ada di pencernaan. Ya. Belum, dikit lagi. Kata kunci pencernaan ada pada prebiotik sama probiotik. Ya. Kita tambahkan jahe sedikit. Trialnya begitu. Lebih enak sih emang. Pisau tadi. Ada sendok? Ibu-ibu kalau ngupas jahe pakai apa? Pakai ini juga bisa. Lebih gampang. Kalau saya nggak nanya bapak-bapak, karena saya tahu terima jadi doang dia. Itu termasuk salah satu kriteria calon suami yang baik, bisa masak. Karena memasak itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Betul nggak Bu? Kalau Anda masak lagi bete, meskipun bumbunya sama, nggak enak loh. Karena masak itu soal hati. Bolehlah. Ya, pencet. Harus tutup loh. Coba, udah dulu. Dirasain tuh. Cobain. Kurang manis. Sama madu aja deh. Jadi susu tempe sih saya bilang. Ini bisa sebagai alternatif pengganti susu bayi yang kemasan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin mau anaknya diganti susunya, ya susu tempe juga bisa, ya jus tempe lah ya. Atau kalau enggak jus beras juga bisa, atau susu beras juga bisa. Pernah nyobain beras di blender? Tapi beras yang organik ya. Bisa juga buat pengganti susu. Ya. Atau kalau enggak
Susu-susu yang dari kacang-kacangan seperti almond, walnut itu juga bisa. Gak apa-apa lah, sedikit harganya lebih tinggi kan. Coba deh. Masih kurang manis. Tambahin maduin lagi. Gara-gara kayak begini, setiap kajian-kajian saya itu akhirnya kemarin di Jakarta kita bikin cooking class beneran. Alhasil saya masak kemarin. Dan masakannya ternyata membuat ibu-ibu saat itu berbinar-binar. Masak ikan gabus tapi nggak kita goreng. Jadi cuman kita kasih minyak zaitun, ikannya tapi di file ya. Kemudian kita kasih zaitun, kemudian kita kasih jeruk nipis, lalu kita panggang gitu. Lalu di topping, dimakannya pakai toppingannya pakai alpukat. Jadi alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, ya kemudian dikasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam. Ternyata enak banget. Ya, artinya kita bisa mendapatkan makanan yang tanpa gula, tanpa minyak gitu loh. Jadi ini penting teman-teman, kita perlu pahami sehingga nanti variasi makanan kita tuh nggak minyak-minyakan terus gitu loh. Ya. Banyak polanya. Coba antum cicip aja deh manis ya. Oh coba, maaf. Bawa parfum. Tadi pakai parfum ya tangan saya. Tapi udah selesai kok. Apa lah. Jadi kayak Asterix Obelix gitu. Udah. Kasihlah orang-orang ini nih. Sepertinya mau. Mau kan? Jadi tubuh kita itu sekalian, mereka berkomunikasi, ya. Ada bahasa namanya trust your gut. Trust your gut itu maksudnya kita punya usus, ya. Kita punya usus itu apa tuh namanya? Mempengaruhi otak kita, perut kita, jantung kita. Jadi ada hubungan, ada 3 hubungan. Jadi ini perutnya kita ini, apa yang kita makan mempengaruhi ini. Apa yang kita makan mempengaruhi ini. Ya, itu yang sering kita sebut dengan, atau mungkin bahasa kerennya good food is good mood. Ya. Maka kalau pengen dapatkan sense, jadi bukan hanya cuman dapatkan mood yang baik, tapi dia ada banyak kandungan lah, mikronutrien yang ada pada situ. Termasuk sebenarnya kayak minuman-minuman kayak begini. Dia bukan cuma sekedar minuman, tapi teman-teman pahami ya, bahwa kalau kita sudah mulai memahami konsep-konsep ini, maka kita akan mulai berpikir pada ranah di mana let the food be your medicine. Jadi makanan yang kita makan itu akan jadi obat buat tubuh kita. Minuman juga sama. Orang-orang yang katakanlah tiap hari membiasakan misalkan minum serai, minum kencur, minum mulawak atau minum air ketumbar seperti itu, dia sedang mempersiapkan badannya atau membersihkan badannya. Beda sama orang yang makan minumnya bermasalah. Ya, jadi saran saya mulai sekarang, kalau Anda pengen punya, pastinya pengen sih ya. Tapi pengennya kan tidak cukup dengan sekedar pengen, tapi kita harus buktikan gitu loh. Kalau pengen punya badan yang lebih baik, ya perbaiki si piringnya. Enak. Coba diminum. Enak kan?
Saya liatin mukanya gitu, saya khawatir. Dia bilang enak dok. Agak was-was juga. Ya jadi ini, tapi tempenya saran saya, pertama jangan kalau bisa, bukan kalau bisa, upayakan beli tempe yang pakai daun pisang. Upayakan. Ya, kalau udah kayak gini kan nanti kan marketnya kebentuk gitu loh. Jadi akhirnya para pedagang tempe itu bikin tempe yang pakai daun pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempe-tempe yang non-GMO. Non-GMO itu yang dia tidak dimodif secara genetik. Banyak kok sekarang di online juga banyak yang jual tempe sehat non-GMO. Ya, itu juga bisa.